Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, Ibu Guru minta ya untuk protokol kesehatannya tetap dijaga, masker, kemudian nanti jarak pada waktu kita proses pembelajaran dan diskusi itu tetap diperhatikan ya. Ya. Sebelum proses pembelajaran kita lanjutkan, Ibu Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini agar lebih berkahnya, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Bu Guru lanjutkan, Ibu Guru ingin cek daftar hadir dulu ya. Ya. Neno Anggraini, Hadir. Baik Susilawati. Hadir. Oke, sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran berikutnya, Ibu Guru mau kontrak waktu dulu ya. Sekarang kita mulai dari jam 8 pagi ini, kira-kira kita akan berakhir di jam 9 ya. Ya. Nanti selama 1 jam ke depan kita akan melakukan praktikum ya tentang kompres hangat. Ya, jadi nanti bagaimana prosedur kompres hangat kita akan belajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu Guru mau tanya dulu ya. Kalian pernah mendengar kompres hangat? Pernah. Pernah ya? Ya. Pernah melakukan? Pernah. Pernah. Pada waktu kenapa kita melakukan kompres hangat? Saat merasakan sakit. Saat merasakan sakit. Ada lagi? Cedera. Waktu cedera. Ada lagi? Pada waktu apa kita melakukan kompres hangat? Kira-kira kita Demam. Waktu demam. Oke, bagus ya. Jadi semua jawabannya benar. Kita akan melakukan kompres hangat pada waktu kita cedera, kemudian ketika demam, kemudian pada waktu nyeri. Nah, kalian selama melakukan praktik di puskesmas pernah melakukan tindakan tersebut atau pernah melihat perawat yang ada di puskesmas melakukan kompres hangat? Pernah Pernah ya? Pernah melakukan. Oke, pada pasien apa? Pada pasien demam. Pada pasien demam. Kompres hangat ini sangat mempunyai pengaruh yang besar ya. Jadi ketika demam atau ketika suhu tubuh itu meningkat, itu bisa kita lakukan perawatan dengan menggunakan kompres air hangat. Jadi nanti kalian harus dalam proses pembelajaran ini kalian harus fokus ya, karena proses pembelajaran ini sangat-sangat bermanfaat. Ini akan sekalian terapkan waktu ketika kalian akan melakukan praktik di puskesmas. Bagaimana prosedurnya, kemudian alat-alat yang akan disiapkan seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, Ibu Guru mau review kembali ya. Review kembali pembelajaran kita di minggu sebelumnya. Masih ingat tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tindakan mencuci rambut. Tindakan mencuci rambut dan kulit kepala ya. Ya. Jadi nanti ini ada kaitannya ketika kita melakukan kompres air hangat dan mencuci rambut itu kira-kira tujuannya sama di bagian mana? Mencuci tangan. Oke, baik ya. Ini jawaban baik Anggi, memberikan kenyamanan ya. Ya. Jadi mencuci rambut dan kulit kepala, kemudian melakukan kompres hangat, tujuannya itu sama-sama memberikan rasa nyaman. Sedangkan kita ketahui memberikan rasa nyaman kepada pasien itu sangat-sangat penting, ya. Karena ketika pasien sudah merasa nyaman, otomatis tingkat kesembuhan pasien itu akan jauh lebih cepat. Oke, sebelum kita lanjut ke proses praktikum dulu, Ibu Guru minta kalian perhatikan PowerPoint-nya dulu ya. Ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang materi kompres air hangat. Kemudian Ibu Guru akan menjelaskan tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan kenapa kita harus belajar mengenai kompres air hangat? Tujuannya adalah nanti dari proses pembelajaran ini Ibu Guru berharap nanti peserta didik akan mampu ya. Nanti kalian setelah proses pembelajaran ini mampu menyiapkan alat dan bahan yang akan dipergunakan pada proses melakukan kompres air hangat. Nah, kemudian tujuan yang kedua, nah
Di tujuan yang kedua, di sini pada waktu setelah proses pembelajaran berlangsung, ibu guru berharap peserta didik kalian akan peserta didik mampu untuk melakukan demonstrasi, ya. Kalian mampu melakukan demonstrasi ulang dari apa yang sudah kita pelajari atau apa yang sudah kita praktekkan. Ya, gambar yang ada di depan, kira-kira menurut kalian ini gambarnya gambar orang seperti apa? Kaki keram. Oke, ya. Coba angkat tangan yang mau menjawab. Silakan Mbak Andi. Kakinya lagi keram. Kaki keram. Kemudian yang lain lagi. Ada yang mau menjawab? Silakan. Kaki keseleo. Kaki kesleo. Kalau kesleo itu hasilnya apa? Nyeri, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang membantu menjawab? Silakan Amri. Cedera. Orang sedang cedera, ya. Jadi kalau sudah nanti cedera itu rasanya seperti apa? Nyeri. Oke, sekarang Bu Guru akan mencontohkan atau mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan kompres air hangat pada pasien yang mengalami nyeri. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan ke tindakannya, di sini Bu Guru akan jelaskan alat-alat yang akan kita butuhkan pada proses praktik kali ini. Yang pertama ada satu buah baskom yang berisi air hangat. Nah, kemudian kita membutuhkan gown atau baju lab. Nah, kemudian di sini apron. Kemudian ini handuk kecil. Kira-kira ada yang tahu fungsinya handuk kecil ini? Untuk kompres. Untuk melakukan Kompres. Nah, kemudian ini guli-guli yang isinya air Hangat. Nah, fungsi dari perlang atau pengalas ini adalah untuk melapisi bagian yang akan dilakukan Kompres. sehingga tempat tidur tidak basah. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir kita membutuhkan Bengkok. tahap prainteraksi itu isinya apa saja? Mempersiapkan alat. Satu-satu yang membantu jawab, angkat tangan. Mencuci tangan, mempersiapkan alat. Jadi yang kita lakukan pada proses prainteraksi itu adalah mempersiapkan kebutuhan pasien yang terlebih dahulu, ya. Jadi kita akan mempersiapkan pasien senyaman mungkin. Kira-kira ada yang tahu kenapa kita harus melakukan cuci tangan setiap tindakan keperawatan itu? Coba apa yang anehnya? Melindungi diri dari berbagai macam infeksi dan penyakit. Oke. Tahap interaksi ini otomatis sesuai dengan katanya, ya, namanya interaksi, berarti kita harus mulai melakukan interaksi dengan pasien. Langsung saja, ya, mohon fokus. Jadi nanti kalian akan melakukan tindakan sesuai dengan yang Ibu Guru contohkan. Oke. Selamat pagi Pak, permisi. Saya perkenalkan, saya perawat Wafa. Saya akan merawat Bapak di sini. Saya piket dari jam 8 pagi sampai nanti jam 2, ya. Sekarang saya akan melakukan tindakan melakukan kompres. Mulai, ya. Nah, oke, kalau sudah kita jelaskan kepada pasien untuk prosedurnya, kira-kira kalian tahu nggak tahapan selanjutnya apa yang kita akan lakukan pada proses setelah kita menjelaskan? Memasang APD. Memasang APD, ya, terutama sekali lagi ingat sebelum kita ini masih pada tahap interaksi, kita pasang APD, ya. Kira-kira APD ini fungsinya apa sih? Untuk melindungi diri. Untuk melindungi diri, ya, untuk melindungi diri dari penularan penyakit dari pasien, ya. Kita pasang APD-nya dulu, ya. APD ini bisa kita menggunakan kalau tergantung di standar rumah sakit dengan kita atau tergantung standar puskesmas di mana kita melakukan praktik, ya. Oke, setelah kita tanyakan bagaimana kondisi pasien, kita lakukan dokumentasi, ya. Kita lakukan dokumentasi di catatan perkembangan pasien, bagaimana setelah kita lakukan tindakan, kemudian respon pasien selama kita melakukan tindakan, itu kita catat di pendokumentasian. Kira-kira ada yang tahu kenapa sih atau apa sih fungsinya dokumentasi itu atau pentingnya dokumentasi itu? Silakan. Sebagai bentuk tanggung jawab serta tanggung gugat. Oke. Jadi dokumentasi itu sangat-sangat penting, ya. Dokumentasi itu sangat penting sebagai pertanggungjawaban kita sebagai seorang tenaga kesehatan
atau tenaga medis itu adalah salah satu aspek menjadi pegangan kita ketika nanti untuk berapa lama kita merawat pasien, kemudian apa yang terjadi pada pasien itu sebagai tanggung jawab kita atau tanggung jawab kita ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa melihat di catatan dokumentasi pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik tindakan kompres air hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Bayi Amelia Mumtazah. Di sini saya bertugas, saya piket dari jam 8 sampai jam 12. Saya akan melakukan tindakan kompres air hangat kepada Bapak. Waktu yang akan saya gunakan 10 sampai 15 menit. Tujuannya adalah untuk memberikan Bapak kenyamanan agar tidak merasakan nyeri lagi. Apakah Bapak bersedia? Setelah kita melakukan tahap orientasi, kita mendekatkan alat pasien. Untuk tindakan pertama, kita menaruhkan perla atau pengalas pada kaki yang bagian yang akan dikompres. Setelah itu kita membuka bagian kaki yang akan dikompres. Setelah itu kita mengambil buli-buli dan menaruhkannya di atas kaki pasien. Pak, tindakannya sudah saya lakukan. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Apakah Bapak merasa lebih nyaman? Oke Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti jika Bapak ada butuh, Bapak bisa memanggil saya di ruang jaga perawat. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini sudah ada di Bu Guru akan bagikan ya. Ini. Jadi jawab di situ, didiskusikan bagaimana bagaimana sih nyeri itu bisa diatasi oleh penanganan kompres air hangat. Itu dijawab tadi ya, didiskusikan di salah satu temennya. Silakan bisa mulai langsung diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kompres air hangat. Kompres air hangat adalah tindakan yang dilakukan dengan memberikan cairan hangat untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, mengurangi atau membebaskan nyeri, mengurangi atau mencegah terjadinya spasme otot, dan memberikan rasa hangat. Dan tujuannya untuk memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi rasa sakit atau nyeri. Kompres hangat. Aplaus ya untuk kelompok 1. Dengan kesimpulan pada proses pembelajaran kita kali ini, Bu Guru minta pada Ramli ya untuk membacakan kesimpulannya. Silakan. Jadi kesimpulan proses pembelajaran hari ini adalah kompres hangat adalah tindakan yang dilakukan dengan memberikan cairan hangat untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, mengurangi atau membebaskan nyeri, mengurangi atau mencegah terjadinya spasme otot dan memberikan rasa hangat. Dan tujuannya untuk memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi rasa sakit atau nyeri. Kuliah dan Hidayah 2008 dalam
Baik, terima kasih kepada Amri atas pembacaan kesimpulannya. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhir proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada kata-kata yang salah, Ibu Guru minta maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.